if you hear me. Give us a sign you're down there. This was my way out. Hi, I'm Megan. No, don't. This is your first assembly? This is awesome. It was Prescott, specialist for orphans. Back of the line, Grandma. Move! That had some unique ideas about education. Victoria Knox, American arms dealer. Catch her, Agent 83, and bring her in. It wasn't until I was put in the field that I saw what I was Assalamualaikum para pengamat film singkat, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa Bebeb mendoakan yang masih jomblo agar segera mendapat jodohnya, dan yang pengangguran segera mendapat ide untuk bersama-sama mengonten ria. Dia diajari berbagai macam keahlian dari menggunakan senjata, bela diri hingga melaju cepat menggunakan mobil. Menjadi seorang pembunuh profesional membuat Megan tak bisa menjadi remaja pada umumnya. Oke, daripada nggak penasaran, lebih baik ambil posisi santai agar bisa menonton sampai selesai dan selamat menonton. Scene bermula di sebuah institusi yang bernama Prescott Academy. Prescott Academy adalah lembaga rahasia yang dikelola institusi pemerintah yang melatih gadis-gadis kecil untuk menjadi pembunuh profesional. Kepala organisasi yaitu Hardman membawa mereka sejak usia 10 bulan. Hardman mengajari mereka segala sesuatu tentang kehidupan tanpa bimbingan dari media luar. Mereka belajar menembak pada usia 3 tahun dengan senjata yang lebih tinggi dari tubuh mereka. Ketika mereka berusia 5 tahun, mereka diajari mengemudi, dan dalam setahun mereka dengan terampil dapat melakukan pengejaran mobil berkecepatan tinggi. Everyday mereka berlatih berbagai macam keterampilan bertarung, jadi saat mereka sudah remaja, mereka dapat menjalankan beberapa misi berbahaya tanpa dicurigai. Di sini ada beberapa aturan, salah satunya adalah tidak adanya keterikatan. Oleh karena itu, meskipun anak-anak perempuan ini semuanya yatim piatu, mereka tidak pernah diizinkan untuk membentuk koneksi satu sama lain. Mereka tidak diberi nama apapun dan dikenal hanya dengan nomor agen mereka. Saat ini, siswa terbaik di akademi adalah nomor 83. Dia menembak seperti seorang pembunuh expert dan berlatih untuk menjadi petarung terbaik di antara yang lainnya. Tetapi, aturan tidak adanya keterikatan tidak pernah masuk akal baginya. Suatu hari, gadis kecil ini diberi tugas menusuk boneka mainan dengan pulpen. Ketika gadis lain melakukan seperti apa yang diperintahkan, nomor 83 memegang mainan itu di dadanya sambil menggambar di wajah boneka tersebut. Hardman mengambil boneka tersebut sebagai contoh yang buruk dan merobek kepala boneka itu. Nomor 83 memendam emosi yang sangat banyak di dalam dirinya yang akan meledak suatu hari nanti. Sering berjalannya waktu, dia tumbuh menjadi seorang remaja dengan keterampilan bertarung yang luar biasa. Pesaing terberatnya adalah nomor 84 yang selalu menjadi yang terbaik kedua dalam segala hal. Dia sangat membenci nomor 83 dan bisa saja membunuhnya jika mereka tidak bekerja untuk agensi yang sama. Nomor 83 adalah anak pertama dalam kelasnya yang akan diaktifkan. Artinya, dia dikirim dalam misi berbahaya di depan semua teman sekelasnya. Seperti biasa, 84 tidak senang tentang hal itu, tapi dia tidak memiliki wewenang untuk protes. Setelah diaktifkan, nomor 83 melanjutkan beberapa misi. Karena dia masih remaja, dia tidak pernah dicurigai sebagai agen. Dia menyelesaikan semua tugasnya dengan mudah dan membuat Hardman terkesan. Namun, dia merindukan kehidupan remaja normal yang tidak pernah dia jalani. Dalam salah satu misinya, dia sedang memata-matai target. Dia melihat pesta para remaja. Ketika melihat para remaja menari dan bersenang-senang, ini membuat 83 menyadari bahwa hidupnya tidak normal. Dia melewatkan sebagian besar masa kecilnya dan tidak ingin masa remajanya terlewati dengan sia-sia. Nomor 83 memutuskan untuk melarikan diri dari perusahaan dan tanggung jawab pada kesempatan berikutnya yang dia dapatkan. Tapi sebelum itu, dia harus tahu seperti apa sebenarnya menjadi gadis normal. Untuk itu, dia mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan remaja sekolah menengah dengan menonton film seperti Mean Girls, The Princess Diary, dan Clueless.
Setiap kali dia pergi misi, dia membeli majalah untuk membacanya secara diam-diam selama pertemuan yang membosankan. Suatu hari, kebiasaannya membawa petaka ketika Hardman menemukannya membaca majalah saat dia memberi pengarahan kepadanya tentang misi penting. Dia memberitahunya untuk segera sadar karena misi selanjutnya sangat berbahaya. Misi kali ini berhubungan dengan seorang pedagang senjata dan mafia wanita paling berbahaya, yaitu Victoria. Dia ditemukan di sebuah kota 8 jam yang lalu. Dia harus ditangkap hidup-hidup dalam waktu 2 hari atau dia akan menghilang lagi. Agen 84 sangat ingin menjalankan tugas ini, berharap ini akan menjadi pertimbangan Hardman, tetapi malah 83 yang diberi tugas kembali. Scene beralih di mana kita melihat bahwa Victoria ada di dalam reruntuhan gedung dengan 3 sandera. Dia membuli mereka dan melepas penutup mata mereka. Ketika Victoria melepas penutup salah satu sandera wanita, ternyata dia adalah 83. Dalam sekejap, 83 menyerang Victoria dan mengalahkan semua anak buahnya. Dia mengikat Victoria dan anak buahnya ke sebuah tali yang terhubung dengan pesawat yang melintas di atasnya. Akhirnya mereka tertarik ke pesawat dan misi selesai. Namun karena Victoria masih memegang senjatanya, dia mengarahkan ke arah 83 dan menembaknya. Menghindari tembakan, agen nomor 83 memutus tali kekang dan dia terjatuh ke sungai. Saat Hardman mengetahui bahwa 83 tidak ada, dia mencoba menghubunginya pada perangkat yang terpasang di pergelangan tangannya. 83 keluar dari air dan mendengarnya, namun dia tidak menjawab. Dia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari kehidupan lamanya. Dia juga membuang arlojinya dan memutuskan untuk tidak pernah melihat ke belakang. Kembali ke pesawat, Hardman diberitahu bahwa mereka tidak menerima visual apapun darinya. Mereka menyatakan dia tidak aktif, lalu berlanjut menginterogasi Victoria. Setelah itu, 83 membuat identitas yang baru. Dia memberi namanya sendiri dengan nama Megan. Dia mendaftar ke sekolah menengah di Newton dan menemukan keluarga untuk tinggal bersama melalui situs web. Di bandara, keluarga ini datang untuk menjemputnya. Terdiri dari Nyonya Larson, putranya Parker, dan putri remajanya Liz. Liz tidak terlalu senang dengan kehadiran Megan dan kesulitan menyesuaikan diri dengan dia di rumah. Liz merasa aneh dengan Megan yang bersemangat tentang hal-hal normal seperti naik bus sekolah. Namun, untuk membahagiakan ibunya, Liz dengan sukarela membantu dia di sekitar sekolah. Pada hari pertamanya di sekolah, Megan mengenakan pakaian yang konyol hingga membuat semua orang menatapnya. Hanya beberapa menit saja, datang seorang pengganggu bernama Agus memanggilnya daging segar. Saat itu, semua orang tertawa. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Liz memberinya pakaian yang tidak terlalu bermotif untuk dipakai. Saat pertemuan pagi, dia seharusnya mengenalkan diri sebagai siswa pertukaran asing. Sebelum naik ke panggung, dia bertemu dengan seorang anak culun bernama Roger yang mengelola audio-video untuk band sekolah. Megan mengenalkan dirinya sebagai seorang kutu buku sesuai film yang telah dia tonton. Megan memperkenalkan dirinya ke teman-temannya, tapi mereka membulinya. Mereka juga meneriaki namanya dan mereka memintanya untuk kembali ke Kanada di mana dia berasal. Ketika teriakan semakin keras, ketua band sekolah yaitu Cass menyela dengan sebuah lagu. Cass adalah pria paling populer di sekolah ini dan disukai oleh banyak orang. Megan pun langsung tertarik kepadanya. Selama istirahat makan siang, teman-temannya mengajak Megan untuk makan bersama mereka, tapi dia menolak. Megan berpikir bahwa mereka jahat seperti pemandu sorak dalam film favoritnya. Di kelas biologi, dia kembali bertemu Roger dan berteman dengannya. Tampaknya Roger tertarik pada Megan, namun Megan hanya tertarik kepada ketua band yaitu Cass. Keesokan harinya, Megan ditugaskan sebagai partner lab Cass. Namun gadis-gadis lain dari kelas memintanya untuk memilih pasangan lain. Mereka menginginkan Cass untuk berpasangan dengan mereka sendiri. Setelah kelas selesai, teman sekolah Megan mengatakan bahwa Cass menyukai gadis-gadis yang menjadi maskot sekolah. Di sini, Megan tidak menyadari bahwa mereka mencoba menjebaknya dan pergi ke audisi untuk menjadi maskot sekolah. Dia langsung terpilih dan diundang berlatih untuk pertandingan berikutnya. Selama latihan, sekelompok pria bertopeng berlari ke arahnya dan mencoba menggodanya. Seketika Megan menggunakan keahliannya dan dengan mudah menumbangkan mereka. Hal ini tentu mengejutkan semua orang yang ada di sekitarnya. Megan mengira bahwa pria bertopeng ini adalah agen yang dikirim oleh Hardman, tapi mereka hanya orang-orang dari sekolah lain yang mencoba mengganggunya. Pada saat dia menyadari hal ini, semua orang merekamnya. Mereka mengunggah video tersebut ke media sosial dan membuat Megan panik. Scene beralih ke markas Prescott. Victoria ditahan dan sedang diinterogasi oleh Hardman. Dia juga menyadari bahwa cara Hardman mendidik telah merenggut masa kecil indah anak-anak ini. Tetapi pria ini bersikeras bahwa dia melakukannya untuk tujuan yang baik.
Di sini, Victoria tertarik kepada nomor 84 dan berencana menggunakannya untuk melarikan diri. Dengan cepat, mereka mengetahui tentang video viral Megan dan menganggap dia sekarang bekerja untuk rival mereka. Keesokan harinya di sekolah, semua orang membicarakan tentang keterampilan bertarung Megan yang luar biasa. Dia menjadi salah satu garis paling populer di sekolah hanya dalam semalam. Hari-harinya menjadi menyenangkan ketika Cass memanggil Megan untuk berlatih bersama di bandnya sepulang sekolah. Ketika Megan sampai di sana, dia bertemu Roger dan berbicara dengannya sambil menunggu Cass. Roger menyukai kepribadian Megan dan menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Namun, Megan terlalu sibuk memikirkan Cass karena dia menyukainya. Kemudian, dia diundang ke pesta yang diadakan oleh Agus di rumahnya. Megan sangat bersemangat karena dia hanya mendengar tentang pesta hanya di film. Saat perjalanan pulang ke rumah, dia diculik oleh orang-orang dari Prescott. Hardman mengira bahwa dia bekerja untuk perusahaan rivalnya dan tidak mempercayai ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin memiliki kehidupan yang normal. Hardman lalu menyuntiknya dengan obat kejujuran dan mengetahui bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Hardman merasa mempunyai hak atas hidupnya karena dia yang mengajarinya semua yang dia tahu. Hardman memerintahkannya untuk kembali ke pangkalan dalam 2 hari. Setelah itu, orang-orang Hardman meninggalkannya di teras depan rumah agar Megan terlihat seperti orang yang habis mabok. Keesokan harinya, Megan bertemu Roger dan dia mengundangnya ke pesta Agus. Tetapi, karena ayahnya tidak mengizinkan, dia menolak untuk pergi. Megan akan merasa lebih baik jika Roger ada di sana karena hanya dia teman di sekolah Megan. Kemudian di malam itu, Megan datang ke pesta bersama Liz. Liz dipaksa oleh ibunya untuk menemani Megan. Di sini Megan nampak terkejut karena ada agen 84 juga ada di pesta dengan nama Heather. Megan berpikir Hardman mengirim Heather untuk mengawasinya, tapi Heather tidak mengonfirmasi ataupun membantah. Ketika Roger datang ke pesta mencari Megan, dia kecewa karena melihat dia mencium Cass. Saat pesta berakhir, Cass meminta Megan untuk menjadi teman kencannya. Keesokan paginya, Megan naik bus sekolah dan melihat bahwa Hardman menyamar sebagai pengemudi. Dia ada di sini untuk memperingatkannya bahwa Victoria telah melarikan diri dari Prescott dan berencana untuk membalas dendam kepadanya. Hardman menawarkannya untuk kembali ke Prescott, tapi Megan menolak. Kemudian, Megan dan Liz membawa mobil ke sekolah. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka dikejar oleh seorang pembunuh bertopeng. Saat dalam pengejaran di mobil, Megan mengatakan yang sebenarnya kepada Liz tentang kehidupan masa lalunya. Military facility that trains child assassins. Be an exchange student. I didn't know how to tell you. Why would you feeling out of control before you? I gotta get out of here. No, don't do that. You feel better now, don't you? What? Mereka akhirnya menabrak tempat barang rongsokan bersama dengan mobil si pembunuh. Pengemudinya hilang, tetapi Megan mengenalinya sebagai Heather dengan aroma parfumnya. Liz masuk rumah sakit setelah kecelakaan itu. Megan ingin pergi sebelum lebih banyak orang terluka karena dia, tapi Liz berpikir bahwa jika Megan pergi meninggalkan keluarga akan membuat keadaan yang lebih buruk. Mulai hari itu, mereka berdua hidup rukun. Megan memberitahu Liz segalanya tentang hidupnya sebagai agen. Mereka pun berbelanja pakaian bersama dan menyiapkan pakaian masing-masing untuk malam yang istimewa. Liz berkencan dengan Agus yang telah berubah setelah menghabiskan waktu bersama di pesta, sementara Cass dan Megan pergi bersama. Megan mengira malam ini akan menjadi malam yang istimewa, tapi Cass hampir tidak berbicara dengannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, dia menyadari bahwa Cass hanya memanfaatkan kepopulerannya. Dia meninggalkan Cass dan pergi ke Roger memintanya untuk berdansa. Yang mengejutkan adalah dia menolak dan beralih ke teman kencannya malam itu, yaitu Heather. Mereka berdebat tentang siapa yang akan menjadi teman kencan Roger dan akhirnya mereka bertengkar. Your hands off my man. Okay, Megan. Oh,
Before I kick your ass, let me just say well done. For once you don't look like a tranny 90 extra large, bitch. No, you're in you. Here. We always knew it would end up like this. Me with a knife. You with it. Take care of your precious new family. And I kill you. And Roger. Setelah itu, mereka segera kembali ke rumah karena Victoria dan orang-orangnya telah menyandra Nyonya Larson dan Parker. Megan dengan cepat melawan mereka, lalu mereka menangkap Liz dan mengancam akan menembak Liz. Megan akhirnya berhenti melawan demi keselamatan keluarganya, tapi masih memiliki harapan bahwa Hardman akan datang untuk menyelamatkannya. Victoria menertawakan Megan karena dia begitu naif dan mengungkapkan bahwa dia adalah siswa Prescott nomor 1. Sama seperti Megan, ternyata dia juga meninggalkan Prescott karena merampok masa kecilnya. Dia menentang Megan untuk berduel 1 lawan 1 dan mengalahkannya dengan mudah. Tiba-tiba Hardman datang dengan bala bantuan untuk membantu Megan dan menangkap Victoria. Mereka menerobos masuk dan melumpuhkan Victoria dengan tembakan obat bius. Lalu Megan memeluk Hardman, berterima kasih atas bantuannya. Di scene terakhir ini, dia menghentikan Roger dalam perjalanan pulang, lalu membawa Roger bersamanya naik helikopter. Dan film pun dianggap tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.